Hai teman-teman, kali ini masih cerita tentang road trip Jakarta ke Bali. Tapi ini bagian yang kita jalan-jalan di Pulau Jawa. Kita jalan-jalan di Pulau Jawanya itu setelah pulang dari Bali. Dan sekarang kita perjalanan menuju Matalangit. Ini adalah jalan menuju ke restoran yang berada di puncak bukit, menawarkan pemandangan panorama dari ke atas dengan view 6 gunung termasuk Borobudur di kejauhan. Restoran ini adanya di Magelang. Jadi sebelum kesini kita harus reservasi dulu melalui WhatsApp. Apalagi di era new normal seperti ini, sangat dibatasi jumlah orang yang bisa masuk ke Matalangit. Sebelum new normal pun untuk datang ke Matalangit harus reservasi dulu gitu, apalagi sekarang. Nah, tadi aja pas kita nyampe ke titik pintu masuk Matalangit, di depan mobil kita tuh ada mobil yang gak lolos verifikasi oleh security-nya. Karena sebelum masuk pasti ditanyain udah booking belum, terus bookingnya atas nama siapa, dan dia pasti konfirmasi dulu tuh ke bagian reservasi buat ngecek apakah kita bener reservasi di waktu yang ditentukan dan ada bookingan atas nama kita pada saat kedatangan. Jalanan masuk untuk ke Matalangit ini hanya muat satu mobil ya guys. Jadi harus dipastikan bahwa lagi nggak ada yang turun dari atas, dari Matalangit ke pintu keluarnya lah gitu, supaya kita nggak papasan di jalan. Jalanannya dari tadi seperti ini, hanya ketemu warga-warga lokal yang naik motor kalau papasan. Posisi dari pintu masuk Matalangit itu adanya di jalan alternatif Nanggulan Borobudur. Tadi pas kita masuk, security yang di pintu masuk itu udah mastiin kalau jalanan clear dari atas ke bawah, jadi kita bisa lewat. Untuk jalanannya sendiri ya kayak gini, nggak rata sepanjang jalan sih, bumpy. Ini jalanannya bukan aspal karena jalanannya seperti konblok, jadi kayak bisa lihat lah ini kayak gini di depan dia ada jalurnya gitu, tapi nggak mulus-mulus banget. Sepanjang jalan kanan kiri ya pepohonan aja, ada sedikit rumah penduduk. Jadi kalau malam tuh gelap banget ya guys, nggak ada lampu dan penerangan sepanjang jalan. Agak susah sih nih kalau misalkan ketemu mobil papasan yang dari atas. Nah itu ada security. Loh, ada mobil lain ternyata yang lagi turun. Mungkin disinilah titik dimana bisa ketemu dua mobil untuk papasan. Jadi satu-satunya titik ada di sini, yang lainnya nggak bisa. Soalnya itu samping kanan kirinya jurang dan bukit. Ini tuh posisinya jam 4 sore karena kita booking untuk early dinner time menuju waktu sunset. Nah, pas banget nih pemandangannya, clear and clear jam segini. Cuman posisinya mobil agak kotor ya, jadi agak butek pemandangan di depan. Sebenarnya kalau dilihat pakai mata ini cerah dan sangat-sangat jernih pemandangannya. Kalau nggak mau datang sore hari masih bisa pilih waktu yang lain. Waktu sunrise yaitu waktu breakfast, terus ada lunch time, afternoon tea juga ada kalau nggak salah. Ya itu dikasih taunya pas kita reservasi di WA, nanti kita suruh milih deh waktu-waktunya, dikasih tahu sama pihak Matalangit. Nah kalau ketemu motor kayak gini masih bisa lewat, tapi kalau mobil nggak tahu deh harus nyingkir di mana nih ketemuannya, kecuali tempat titik yang tadi tuh. Perjalanan dari pintu masuk Matalangit sampai ke lokasi itu sekitar 3 kilo dengan jalur yang kita lewatin kayak gini. Untuk wisata atau bepergian
seperti road trip waktu pandemi kayak gini, sebaiknya pastikan kita berolahraga sebelum melakukan perjalanan. Jadi untuk menjaga supaya tubuh udah biasa capek, terus jadi kita tetap fit walaupun lagi kelelahan. Pas perjalanan jangan lupa istirahat cukup, makannya juga teratur, gizi seimbang, kalau enggak bawa multivitamin juga. Lakukan perjalanan dengan santai, sebisa kita aja, sekuat kita. Kalau capek di perjalanan, istirahat supaya kita bisa menikmati perjalanannya, pemandangannya, suasana sekitar. Karena ini masih di era new normal dan memang pandemi ini belum berakhir, masih ada COVID-19. Jadi kita tetap harus jaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara tetap pakai masker, terus juga cuci tangan sebelum memasuki suatu tempat atau juga sebelum makan, atau sesering mungkin deh kita bisa, karena itu hand sanitizer tuh selalu dibawa dari tempat untuk berwisatanya, juga tempat yang kira-kira aman menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau sekiranya tempat itu terlalu rame, ya mendingan mundur aja untuk menghindari tidak terjaganya protokol kesehatan. Dari tadi sih masih lihat banyak rumah-rumah warga sepanjang lewat, tapi jelas ini kalau malam bener-bener gelap sih, nggak kelihatan apapun. Lumayan panjang juga nih perjalanannya, tapi buat orang Jakarta yang mungkin jarang ngelihat hutan-hutan atau yang hijau-hijau sebanyak ini, sepanjang ini malah menyenangkan. Perjalanan menuju mata langit, mulai ada umbul-umbul mata langit nih, kayaknya udah mau deket. Di pinggiran jalan ini itu udah langsung jurang. Kalau dari kamera mungkin gak terlalu kelihatan, tapi ini langsung jurang. Jadi ini mobil harus napak ke kanan banget, karena kalau terlalu ke kiri takutnya gak kelihatan jalanannya, malah masuk ke jurang. Tapi ini kayaknya udah mau sampai di mata langit karena udah ada pelangnya. Ini dia, kita udah sampai di mata langit, udah masuk ke arealnya mata langit. Dan akan ada orang yang jaga lagi untuk konfirmasi kedatangan kita. Di sini dikonfirm ulang lagi, kalau ada bookingan atas nama kita baru boleh masuk ke mata langit. Jadi jangan coba-coba kalau belum reserve ya ke sini, daripada gagal kan sayang, buang-buang waktu dan tenaga. Oh iya, di sebelah mata langit nih ada juga wisata lain, yaitu Watu Kendil, tapi kita nggak mampir ke sana karena ini juga baru tahu kalau ada di sebelahnya mata langit objek wisata lain atau tempat makan ya, nggak tahu juga. Nah, sudah sampai di mata langit, kita parkir dulu ya. See you on next video. Jangan lupa subscribe ya channel ini.